Mengapa ada orang yang tampaknya selalu menemukan peluang, sementara yang lain selalu menemukan alasan? Mengapa dua orang bisa memulai dari titik yang hampir sama, memiliki pendidikan yang sama, bahkan bekerja sekeras yang sama, tetapi 5 atau 10 tahun kemudian, kehidupan mereka sangat berbeda? Sebagian memiliki kebebasan, sebagian lainnya masih terus berjuang. Apakah karena mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau memiliki modal yang lebih besar? Selama bertahun-tahun, Napoleon Hill mencoba mencari jawabannya. Ia mewawancarai ratusan tokoh sukses, mulai dari pengusaha, penemu, hingga pemimpin besar pada zamannya. Ia ingin menemukan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya membedakan orang-orang yang berhasil dari mereka yang tidak pernah mencapai potensinya? Dan jawaban yang ia temukan cukup mengejutkan. Ternyata, kesuksesan tidak dimulai dari uang, bukan juga dari koneksi, bahkan bukan dari bakat. Kesuksesan selalu dimulai dari cara seseorang berpikir. Dalam video ini, kita tidak akan membahas semua isi buku Think and Grow Rich. Kita akan membahas 5 gagasan paling penting yang dapat mengubah cara Anda melihat tujuan, kegagalan, dan kesuksesan. Karena terkadang, satu perubahan dalam cara berpikir mampu mengubah seluruh arah hidup seseorang. Bayangkan Anda hidup di Amerika lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Pabrik-pabrik bermunculan. Teknologi mulai berkembang. Banyak orang bermimpi menjadi sukses. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggu seorang pemuda bernama Napoleon Hill. Mengapa ada orang yang mampu menciptakan kesuksesan luar biasa, sementara jutaan orang lainnya, yang sama-sama bekerja keras, tetap hidup biasa-biasa saja? Apakah kesuksesan hanyalah keberuntungan? Atau sebenarnya ada pola yang bisa dipelajari? Pertanyaan itulah yang mempertemukannya dengan seorang pengusaha terkaya di dunia saat itu, Andrew Carnegie. Carnegie percaya bahwa kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan. Ia yakin, orang-orang hebat memiliki pola pikir dan kebiasaan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Lalu ia memberikan sebuah tantangan kepada Napoleon Hill. Bukan tantangan selama seminggu, bukan sebulan, melainkan sebuah proyek yang akan mengubah hidupnya. Hill diminta mewawancarai orang-orang paling sukses pada zamannya, mempelajari bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka menghadapi kegagalan, dan apa yang membuat mereka terus maju ketika kebanyakan orang memilih menyerah. Selama bertahun-tahun, Hill berbicara dengan para pengusaha, ilmuwan, penemu, dan pemimpin yang telah mencapai keberhasilan luar biasa. Ia tidak sedang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Ia sedang mencari sebuah pola. Dan semakin banyak orang yang ia temui, semakin ia menyadari satu hal yang menarik. Mereka memang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang lahir dari keluarga sederhana. Ada yang berpendidikan tinggi. Ada yang bahkan pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Namun di balik semua perbedaan itu, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat keadaan apa adanya. Mereka melihat kemungkinan. Mereka tidak berhenti ketika gagal. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari? Mereka tidak menunggu kesempatan datang. Mereka menciptakan kesempatan. Dari ribuan halaman catatan, puluhan tahun penelitian, dan ratusan wawancara itulah lahir sebuah buku yang kemudian menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah buku yang bukan sekadar berbicara tentang uang, tetapi tentang bagaimana cara berpikir seseorang mampu menentukan arah hidupnya. Dan mungkin, inilah pelajaran pertama yang perlu kita pahami sebelum masuk ke isi buku ini. Setiap pencapaian besar selalu dimulai jauh sebelum tindakan pertama dilakukan. Ia dimulai di dalam pikiran. Karena sebelum seseorang berhasil mengubah hidupnya, ia harus terlebih dahulu mengubah cara ia memandang dirinya sendiri, tujuannya, dan kemungkinan yang ada di hadapannya. Pelajaran pertama. Semua berawal dari tujuan yang jelas. Coba pikirkan sejenak. Jika hari ini saya bertanya, apa tujuan terbesar dalam hidup Anda? Bisakah Anda menjawabnya dalam satu kalimat? Atau justru Anda masih berkata, saya ingin sukses. Saya ingin kaya.
Saya ingin hidup bahagia. Masalahnya, semua orang ingin sukses. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar tahu seperti apa kesuksesan yang mereka inginkan. Napoleon Hill mengatakan, semua pencapaian besar selalu dimulai dari keinginan yang jelas. Bukan sekadar berharap, tetapi memiliki tujuan yang spesifik. Karena pikiran kita membutuhkan arah. Bayangkan seorang kapten kapal. Sehebat apapun kapalnya, jika tidak memiliki tujuan pelayaran, ia hanya akan terus terbawa ombak. Begitu pula hidup kita. Bukan kerja keras yang pertama kali menentukan hasil, tetapi kejelasan tujuan. Pelajaran kedua, pikiran Anda sedang membentuk masa depan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan cara Anda berbicara kepada diri sendiri? Sepertinya saya memang tidak berbakat. Saya pasti gagal. Itu terlalu sulit. Kalimat-kalimat sederhana itu lama-kelamaan berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan akan memengaruhi tindakan. Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion. Apa yang terus Anda ulangi dalam pikiran akan menjadi cara Anda melihat dunia. Jika setiap hari Anda meyakinkan diri bahwa Anda tidak mampu, maka Anda akan berhenti mencoba. Tetapi jika setiap hari Anda mengingat tujuan Anda dan percaya bahwa Anda bisa berkembang, Anda akan mulai bertindak dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara berpikir Anda berubah. Pelajaran ketiga, pengetahuan tidak akan mengubah hidup jika tidak dipraktikkan. Kita hidup di zaman ketika informasi ada di mana-mana. Ribuan video, ratusan podcast, puluhan buku. Tetapi mengapa banyak orang tetap tidak berkembang? Karena mengetahui tidak sama dengan melakukan. Membaca buku tentang olahraga tidak membuat tubuh menjadi sehat. Menonton video bisnis tidak otomatis membuat seseorang menjadi pengusaha. Belajar bahasa Inggris tidak membuat kita fasih jika tidak pernah berbicara. Hill menemukan bahwa orang-orang sukses bukanlah mereka yang mengetahui paling banyak. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil tindakan. Mereka belajar, mencoba, gagal, memperbaiki, lalu mencoba lagi. Ilmu akan menjadi kekuatan hanya ketika diterapkan. Pelajaran keempat, bangun lingkungan yang membuat Anda bertumbuh. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda, karena tanpa sadar, mereka membentuk cara Anda berpikir. Napoleon Hill menyebut pentingnya mastermind, yaitu memiliki lingkungan yang saling mendukung untuk berkembang. Bayangkan Anda ingin menjadi pelari. Tetapi setiap hari Anda berkumpul dengan orang-orang yang selalu berkata, "Sudahlah, besok saja." Lama-kelamaan, semangat Anda ikut melemah. Sebaliknya, ketika Anda berada di antara orang-orang yang suka belajar, suka bekerja keras, dan saling menyemangati, Anda akan ikut bertumbuh. Karena semangat juga bisa menular. Itulah mengapa memilih lingkungan seringkali sama pentingnya dengan memilih tujuan. Pelajaran kelima, jangan menyerah terlalu cepat. Inilah pelajaran yang paling banyak ditemukan Napoleon Hill. Sebagian besar orang gagal, bukan karena tidak mampu, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Ketika usaha pertama tidak berhasil, mereka menyerah. Ketika ditolak sekali, mereka berhenti mencoba. Padahal hampir semua tokoh yang diwawancarai Hill pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan mereka hanyalah satu hal. Mereka tetap melangkah. Mereka percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses. Bayangkan seseorang yang menggali tanah untuk mencari air. Ia menggali 1 meter, tidak menemukan apa-apa. Lalu pindah, menggali lagi, pindah lagi. Bertahun-tahun kemudian, ia tetap tidak menemukan sumber air. Bukan karena airnya tidak ada, tetapi karena ia terus berhenti sebelum mencapai kedalaman yang dibutuhkan. Seringkali, kesuksesan berada satu langkah setelah kebanyakan orang memilih menyerah. Dan mungkin, itulah inti terbesar dari buku Think and Grow Rich. Bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Bukan tentang menemukan jalan pintas menuju kesuksesan. Tetapi tentang membangun cara berpikir yang benar. Karena ketika tujuan Anda jelas, pikiran Anda positif, Anda terus belajar,
memiliki lingkungan yang mendukung, dan tidak mudah menyerah, maka Anda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Anda sedang membangun mentalitas seorang pemenang. Gagasan hari ini. Kalau ada satu hal yang perlu Anda bawa dari buku ini, kesuksesan dimulai dari pikiran, tetapi dibuktikan melalui tindakan. Jadi jangan hanya berkata, "Saya ingin sukses." Tanyakan. Apa yang benar-benar saya inginkan? Tuliskan. Tentukan arahnya. Lalu lakukan satu langkah kecil hari ini. Karena impian yang tidak pernah diwujudkan dalam tindakan, hanya akan tetap menjadi impian. Anda mungkin belum tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah, tetapi Anda tidak akan pernah mengetahuinya kalau Anda terus menunggu, mulai, belajar, gagal, Perbaiki. dan coba lagi. Karena seringkali, kesuksesan berada di balik keputusan untuk tidak menyerah. Kalau video ini memberi Anda satu gagasan baru, jangan hanya dengarkan. Praktikan. Tulis satu tujuan terbesar Anda di kolom komentar. Lalu tanyakan kepada diri sendiri, apa satu langkah yang bisa saya lakukan hari ini? Subscribe Gagasan untuk menemukan lebih banyak gagasan dari buku-buku terbaik. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu gagasan kecil.